Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Devi Nuraini dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholih. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini kita akan belajar tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja sih yang dibahas di dalamnya? Yang pertama yaitu makna Asmaul Husna. Yang kedua yaitu menunjukkan bukti Asmaul Husna. Lalu Asmaul Husna apa yang akan kita bahas hari ini? Nah, hari ini kita akan membahas tentang makna Asmaul Husna dari As-Somad. Yang kedua, Al-Muqtadir. Yang ketiga yaitu Al-Muqaddim. Dan yang keempat, Al-Baqi. Yang pertama, kita akan membahas tentang As-Somad. Coba dilihat ya tulisan Arabnya juga. As-Somadu. Yuk kita lafazkan bersama. As-Somadu. Yuk ikuti. 1, 2, 3. As-Somadu atau As-Somad. Ingat-ingat ya. Yang pertama kita bahas yaitu tentang Asmaul Husna As-Somad. Apakah kalian tahu arti dari As-Somad? Nah, As-Somad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia bersandar, menjadi tempat memintanya manusia. Oke. Di mana Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Yang artinya, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Nah, sudah jelas ya bahwa ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, maka insya Allah Allah akan kabulkan permohonan kita. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, nah ingat ya, berdoa dan memintalah hanya kepada Allah, karena Allah tempat meminta. Tidak ada tempat meminta yang terbaik kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada sebuah gambar. Gambar apakah ini? Nah, gambar tersebut menjelaskan tentang seseorang yang mendapatkan bantuan dari harta zakat. Jadi ketika kita berzakat di masjid misalkan gitu ya, atau kita berzakat di sekolah, nah nanti harta kita itu akan bisa membantu orang lain, akan bisa dapat menolong orang lain yang sedang yang memiliki kebutuhan gitu ya, yang memiliki kekurangan sehingga butuh untuk mendapatkan harta tersebut. Nah, maksudnya apa sih Bu? Salah satu bukti Asmaul Husna As-Somad, yakni maha dibutuhkan, yaitu
kita itu harus saling membantu satu sama lain, memberikan bantuan untuk orang-orang yang membutuhkan. Contohnya yang gambar tadi ya, termasuk membantu orang tua, membantu saudara, dan juga membantu teman. Itu salah satu bukti bahwa kita itu mengamalkan Asmaul Husna As-Somad. Kedua, kita akan membahas tentang Asmaul Husna Al-Muqtadir. Coba dilihat tulisan Arabnya. Yuk kita baca bersama-sama. Al-Muqtadir. Sekali lagi, Al-Muqtadir. Apakah kalian tahu arti dari Al-Muqtadir? Oke, Al-Muqtadir adalah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Jadi Allah itu Maha Kuasa dan Maha Menentukan. Maksudnya, alam semesta beserta isinya itu adalah di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus bersyukur pada Allah. Kita masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, melangkah, dan kita masih bisa merasakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan lainnya. Coba lihat, di sini ada gambar lagi nih. Maksudnya apa sih dari gambar ini? Nah, dari gambar yang kalian lihat, di sana terdapat gunung yang berdiri tegak. Ada juga sungai yang mengalir, ada sawah, ada pepohonan yang tumbuh tinggi, ada juga binatang, sampai pada manusia yang beraktivitas. Itu ketika lagi sekolah ya anaknya, lagi pergi mau ke sekolah. Siapa yang mengendalikan semua itu? Siapa yang membuat gunung tegak? Siapa yang membuat sungai itu mengalir? Siapa yang membuat manusia itu beraktivitas? Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu bukti Asmaul Husna Al-Muqtadir yaitu kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tadi ya, kita masih bisa bernafas, terus masih ada gunung yang tegak. Kita harus patut mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Oke, mari kita bersyukur minimal dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Muqaddim. Coba dilihat tulisan Arabnya, Al-Muqaddim. Yuk lafazkan bersama-sama, Al-Muqaddim. Sekali lagi, Al-Muqaddim. Apakah kalian tahu arti dari Al-Muqaddim? Al-Muqaddim adalah Maha Mendahulukan. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nih, di sekolah kita nih ya, ada kursi, ada meja, ada papan tulis. Nah, siapa sih yang membuat kursi dan meja itu? Pastinya tukang kayu, betul? Lebih dulu mana nih, kursi dan meja atau tukang kayu? Pastilah ya, yang pertama kali ada yaitu tukang kayu. Kenapa? Kalau misalkan tidak ada tukang kayu, maka tidak akan ada juga kursi dan meja, gitu ya. Jadi ada dulu tukang kayunya, baru terciptalah kursi dan meja. Karena apa? Kursi dan meja itu adalah buatan tukang kayu. Oke, di sini ada gambar planet-planet nih. Nah, di sini penjelasannya, semua alam semesta, baik itu planet, adanya matahari, manusia, binatang, tanaman, itu semua siapa yang lebih dulu ada? Pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan tidak ada Allah, maka kita pun tidak akan ada, gitu ya. Siapa yang duluan ada? Ya pastinya Allah yang menciptakan kita. Dengan demikian,
Jadikanlah Allah sebagai tempat berlindung dalam situasi dan kondisi apapun. Kenapa? Karena Allah lah yang lebih dulu ada dan Allah yang maha mendahului. Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Baqi. Yuk kita lafazkan bersama-sama, Al-Baqi. Sekali lagi, Al-Baqi. Apakah kalian tahu arti dari Al-Baqi? Al-Baqi adalah yang maha kekal. Nah, yang maha kekal ya. Kalian mungkin sering mendengar suatu peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, atau mungkin tsunami, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan, dan lain sebagainya. Hal itu menandakan segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak kekal dan akan rusak. Di dunia ini tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jelas ya, tadi dijelaskan nih, gunung pasti meletus. Terus adanya kebakaran, adanya banjir, adanya kebakaran lingkungan atau bakar hutan gitu ya. Itu menandakan bahwa bumi ini akan rusak gitu ya. Apalagi kalau misalkan nanti adanya hari kiamat, wah sudah hancur seluruh alam semesta. Nah, di sini ada gambar manusia dari mulai bayi, anak-anak, remaja, sampai kita meninggal. Maksudnya apa di sini? Gambar tersebut menandakan bahwa manusia tidak akan hidup kekal. Dari yang awalnya tidak ada, kita awalnya tidak ada ya, menjadi ada, dilahirkan oleh orang tua kita, dan diakhiri dengan tiada, yakni dengan meninggal. Nah, di sini menandakan bahwa manusia itu tidak akan hidup selamanya ya. Kita itu tidak akan hidup selamanya. Kita ada waktunya ada waktunya tidak ada. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu awalnya itu ada, terus tetap ada dan akan selalu ada. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Baqi, maha kekal. Nah, di sini ada tugas mandiri, tugas yang perlu kalian kerjakan. Buatlah 4 gambar. Nanti kalian menggambar ya. Buatlah 4 gambar yang menjelaskan tentang makna As-Somad atau Allah yang maha dibutuhkan atau tempat meminta. Yang kedua, Al-Muqtadir, Allah maha kuasa atau Allah maha menentukan. Yang ketiga, Al-Muqaddim, Allah maha mendahulukan atau Allah itu terdahulu. Dan Al-Baqi, Allah itu maha kekal atau Allah itu selalu ada. Nah, gambarlah sesuai pemahaman kalian mengenai materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Terus, beri penjelasan di bawah gambarnya untuk menjelaskan maksud dari gambar yang kamu buat. Minimal penjelasannya 1 kalimat saja ya. Setelah selesai menggambar, boleh diwarnain, boleh enggak. Yang menjadi penilaian Ibu lebih kepada pemahaman kalian tentang materi yang telah disampaikan ya. Kalau untuk bagus tidaknya gambar atau menarik atau tidaknya warna yang kalian tunjukkan itu sebagai nilai bonus. Kalau untuk yang poin utamanya yaitu pemahaman kalian tentang materi yang telah disampaikan tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dapat dipahami dan bisa dikerjakan ya. Jika ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung japri ke nomor WhatsApp Ibu atau boleh tanyakan langsung di Google Classroom. Tetap semangat. Thanks
Thanks for your attention. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.